Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita masih kitab Yosua. Kali ini kita masuk kepada pasal yang ke-14 dan juga 15. Di sini ada tentang Kaleb. Jadi tema kita ini tentang Kaleb, di mana dia itu kita tahu ceritanya ketika dia berusia 40 tahun dia diutus oleh Musa dari Kadesh Barnea dalam konteks generasi pertama. Dia dengan 12 pengintai termasuk Yosua di sana, dia mengintai negeri itu, dia melewati ya, termasuk kota Hebron itu dilewati juga. Dan kemudian dia itu menyampaikan sejujurnya lah kabar mengenai milik pusaka orang Israel itu. Dengan jujur dia menyampaikan beginilah kondisinya, beginilah tantangan yang harus kita hadapi. Karena di situ memang ada orang-orang enak yang tinggi ya, 3,5 meter barangkali kurang lebih, dan tembok-temboknya ya memang ada juga kan. Jericho juga temboknya jujurlah dia sampaikanlah beginilah kondisinya milik pusaka yang harus kita, yang memang sudah diberikan kepada kita, tapi kita harus bertindak untuk mengambilnya. Dan yang kita tahu 10 pengintai yang lain itu dia melemahkan ya. Kalau Kaleb bilang memberikan kabar yang melemahkan, dia nggak jujur menceritakannya. Melemahkan ini bisa juga ya pengertiannya begini, seolah-olah itu nggak ada tantangan kok, aman kok, enak-enak aja kok, ikut Tuhan beres kok, nggak masalah, nggak ada. Itu juga nggak benar ya. Itu nggak benar ya. Yang melemahkan bisa juga dibilang kita nggak mungkin, kita itu mereka terlalu besar bagi kita kayak belalang. Pendeknya yang nggak jujur lah, yang bisa yang kelewat negatif ya, atau kelewat positif dalam arti ya jadi jujur, jadi bohong gitu. Seolah-olah nggak ada harganya. Kita bilang untuk mencapai milik pusaka kita, gereja ya, milik pusaka gereja itu adalah kepenuhan Kristus, roh yang tidak terbatas atau kingdom lah, suatu kepercayaan yang ketika Tuhan datang nanti akan dinyatakan kepada kita untuk kita boleh melayani berjaman-jaman sampai setiap lutut bertelut, lidah mengakui Yesus adalah Tuhan, sampai pemulihan, sampai musuh terakhir itu maut itu yang adalah upah dosa ya. Upah dosa itu maut ya, jangan dirubah-rubah upah dosa neraka kekal. Upah dosa maut. Ketika Adam jatuh dalam dosa itu seluruh makhluk masuk dalam alam maut. Dan ketika Yesus itu mati bangkit, dia mengalahkan maut. Itu makanya. Tapi proses mengalahkannya nanti ketika milik gereja diberikan kepenuhan Kristus, ya, roh yang tidak terbatas, disitulah kita melayani ya sampai maut ditaklukkan. Dan Bapa menjadi semua dalam semua, enggak sebagian dalam sebagian, semua ya. Karena Yesus itu kan juga juru selamat dunia, seluruh dunia. Yesus mati untuk menebus dosa kita, bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Dan juga Rasul Yohanes Pembaptis bilang inilah Yesus itu anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi istilahnya unlimited atonement ya, bukan yang dibilang Calvin limited atonement, bukan. Jadi Kaleb ini seorang yang beritakan apa adanya dengan jujur. Beginilah kondisi milik pusaka kita, beginilah tantangan yang harus kita hadapi. Tapi dia juga menguatkan. Dia bilang, ketika mereka yang dengar itu jadi takut, Kaleb bilang, jangan takut, mereka akan kita telan, malah dibilang gitu ya. Tantangan-tantangan, masalah-masalah kita, kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, dan memang tanah milik pusaka ini sudah milik kita kok. Kita bukan merampas milik orang lain, milik suku bangsa itu, bukan, karena itu sudah diserahkan ya secara de jure sudah milik Israel, tapi secara de facto memang harus. Nah, saya mau sampaikan satu hal lagi ya mengenai Kaleb ini. Kaleb adalah seorang yang mendapatkan kasih karunia. Ya. Dan memang untuk mendapatkan kasih karunia, ini kita nggak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan sendiri yang menentukan siapa-siapa yang dapat kasih karunia, siapa-siapa yang tidak. Kepada Musa, Tuhan bilang, aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Bahkan dibilang, aku menegarkan hati siapa yang aku mau. Jadi memang semuanya tergantung Tuhan. Kedaulatan Tuhan lah itu ya. Untuk dia memberikan kasih karunia. Itu baru separuh kebenaran ya. Ketika kasih karunia itu diberikan kepada seseorang, orang itu pasti bertindak.
Ya, orang yang percaya itu pasti bertindak. Karena kalau iman itu tanpa tindakan, itu menurut Yakobus bukan iman itu ya. Jadi ketika orang mendapat kasih karunia, dia bertindak. Kayak Paulus itu, aku bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul lain. Tapi kata Paulus, bukan aku, kasih karunia. Artinya ketika kasih karunia itu datang kepada Paulus, dia terpaksa, bukan terpaksa ya, dia jadi bertindak aktif, dia beritakan, dia pergi, dia semuanya. Bukan jadi malas-malas mendapat kasih karunia. Enggak, itu salah itu kalau begitu ya. Petrus juga ya, dengan Rasul Yohanes itu waktu Sanhedrin bilang, kamu sudah penuh ini Yerusalem dengan ajaranmu. Ditutup mulut, dipaksa. Petrus bilang, kami tidak mungkin tidak berbicara apa yang kami lihat dan kami dengar. Ya, Petrus kan mendapat kasih karunia yang Rasul Yohanes, dia bilang nggak mungkin deh. Ya terserah mau diapain kek, pokoknya kami pasti akan berbicara. Inilah cirinya orang yang mendapat kasih karunia itu. Ya, jadi dia pasti bertindak. Orang yang percaya pasti dia bertindak, ya. Tindakan yang berasal daripada kasih karunia itu. Tapi ketika dia ditanya, siapa yang berbuat itu? Ya kasih karunia. Jangan salah ya, jangan artinya kita tinggal terima aja, jadi bengong-bengong aja gitu, pasif, tidak bertindak, itu salah. Karena iman yang Alkitab bilang itu adalah yang from faith to faith. Terjadi suatu tindakan karena iman yang pertama ini, yang pada gilirannya tindakan itu menyempurnakan iman yang ada, bertumbuhlah iman. Ada progresif, terus bertindak, bertumbuh, terus begitu mutar ya. Jadi Kaleb ini seorang yang bertindak dia. Dia seorang yang aktif ketika dia, bahkan setelah 40, ini kan Kaleb ini ada dua ya. Kaleb itu kalau mempelajari Kaleb, yang pertama Kaleb dalam generasi pertama Israel itu. Fungsinya dia sebagai pengintai. Kayak kita ini juga sebenarnya pengintai kita ini. Mengintai milik pusaka gereja, yaitu kebenaran Kristus. Mengintai milik pusaka gereja yang ada kepenuhan roh yang tidak terbatas. Kita harus sampaikan dengan jujur mengintai mengenai kingdom itu. Ya, kita sampaikan jujur bahwa jangan di enak-enakin atau jangan ditakut-takutin. Sampaikanlah padanya ya mengenai kerajaan surga. Memang untuk masuk situ ada harga yang dibayar. Tapi kalau kita mendapat kasih karunia, kita akan sanggup melawan itu semuanya, tantangan apapun juga ya. Nah, Kaleb ini ketika yang pertama dia dalam generasi pertama, dia berfungsi sebagai pengintai dan menyampaikannya itu dengan jujur. Satu ya. Kemudian ketika Kaleb dalam generasi kedua, kan Israel itu 40 tahun di padang gurun ya, di padang gurun, dan dia Kaleb ini harus menunggu 45 tahun. Jadi karena ketika dia berusia 85 tahun, dia ngomong sama Yosua, engkau tahu kan, katanya, apa yang disampaikan oleh Musa itu hamba Tuhan kepadaku, bahwa tanah yang kau injak itu kebetulan yang dia injak itu pegunungan Hebron, bukan kebetulan, memang diatur Tuhan. Pegunungan Hebron, di mana disitulah kuburan Abraham dengan Sarah, kuburan Ishak dengan Ribka, kuburan Yakub dengan Lea. Ya, kalau Rahel nggak masuk situ dia. Nah, Kaleb bilang nih di pasal 14 Juli, engkau tahu itu ya, ayat 9 nih, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Itu tanah Hebron, pegunungan Hebron itu. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Nah, inilah janji Tuhan lewat Musa kepada Kaleb ketika Kaleb berusia 40 tahun. Setelah itu Kaleb harus bersabar menunggu 45 tahun. Karena Israel itu kena disiplin generasi pertamanya, masuk generasi keduanya. Tapi Kaleb ini seorang yang bertindak dia. Ya. Dia bilang ayat 10, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sekarang sudah 85 tahun aku. Aku masih sama kuat. Ya, sudah tahu kalau orang yang bengong-bengong aja yang gak bakalan sama kuat. Ya, cobalah orang diem aja gitu, makan tidur apa enggak langsung mati tuh. Ya. Orang harus bertindak ya. Supaya dia tetap sama kuat. Ini Kaleb bertindak dia sama kuat. Bahkan dia bilang sama Yosua, ini lihat, berikanlah kepadaku pegunungan. Dia mau enggak diam-diam enggak. Dia dapat kasih karunia, diamlah. Apanya yang diam? Gimana sih? Ajaran kasih karunia itu bukan membuat orang jadi lembam, menjadi malas, menjadi tidak bertindak, enggak berani bersaksi, bukan begitu. Itu salah itu, ya. Kalau seseorang mendapat kasih karunia kayak Kaleb,
Langsung dia bilang ini, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Oh, dia bilang yang dijanjikan Tuhan. Dia bilang begitu ya. Terus dia ngomong juga, engkau sendiri mendengar pada waktu itu di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar ya, dan berkubu. Ini nggak main-main ini. Orang enaknya aja udah tinggi 3,5 meter kurang lebih. Kotanya di sini berkubu. Kubu itu temboknya ada gitu loh. Saya lihat tuh, bayangkan itu ya. Tapi kalau bilang berikan kepadaku, mungkin di terjemahan kita di sini, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara lihat nggak, orang yang mendapat kasih karunia, dia pasti bertindak untuk meraih apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Orang yang mendapat kasih karunia berarti dia mendapat energi Elohim. Ya, saudara tahu energi itu definisinya kan kemampuan untuk melakukan usaha, kemampuan melakukan tindakan. Jadi ketika kasih karunia itu datang, ketika datang energi Elohim, kita akan bertindak. Itu tandanya. Kalau ada orang, aku cuma mendapat kasih karunia, aku sudah selamat, aku pasti begini, tapi dia nggak bertindak apa-apa. Saya ragu itu. Seperti Yakobus. Itu betul nggak tuh? Iman Alkitab. Atau cuma iman-imanan doang, iman Syafi'i, entah iman apalah yang nggak jelas gitu loh ya. Jadi, inilah cirinya. Seorang yang mendapat kasih karunia seperti Kaleb, dia akan maju, nggak peduli tantangannya kayak apa, dia akan raih apa yang sudah Tuhan janjikan kepada dirinya. Ya, dia juga nggak maju nekat merampas milik orang lain. Nah, dia memang itu dijanjikan sama dia, 45 tahun ditunggu itu. Ya, kalau Abraham nunggu, baru saya renung-renung, Abraham 25 tahun ya. Ini Kaleb udah lebih hebat juga ini, 45 tahun ya. Dan ketika kalau Abraham kan mendapatkan mendapatkan Ishak itu kan istilahnya nggak dapat tantangan kayak Kaleb lah ya. Nggak harus menghantam, Abraham itu nggak harus menghantam orang-orang Amori atau orang apa semua, nggak perlu. Dia cukup harus dengan iman dan kesabaran baru dia memperoleh. Ya, tapi kalau Kaleb ini, dia harus bertindak, harus perang, ya, harus merampas itu. Ya, orang enak itu diusir, ini ngapain kamu di sini? Ini milikku. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi Kaleb itu luar biasa, saudaraku. Dan dia melayani, terakhir ini saya coba sebelum saya tutup ini. Kaleb ini seorang yang melayani dalam 2 generasi. Nggak banyak orang yang mendapatkan kasih karunia itu. 2 generasi. Bahkan Musa pun ya cukup kasih karunia dia nggak dapat. Dia cuma melayani 1 generasi, satu dia juga ikut mati karena ada kesalahannya. Tapi Kaleb termasuk Yosua juga, 2 generasi juga. Ini yang mau kita renungkan lah ya sebagai penutup ya. Rasul Yohanes juga mendapatkan anugerah kasih karunia untuk melayani 2 generasi. Generasi pertama, ini langsung ke Rasul Yohanes saja ya, sebelum kita aplikasikan kepada diri kita ini ya. Rasul Yohanes itu ketika dia katakanlah dalam generasi pertama, dia berada bersama dengan Petrus. Bukan sebagai orang yang utama, dia mendukung ya bersama dengan Petrus. Petruslah pemimpinnya. Dia melayani dalam konteks gereja belum jatuh. Ya, pada waktu itu gereja masih sebagai organisme ya, sepenuhnya dipimpin Roh, ibadahnya dalam Roh dan kebenaran. Kemudian ketika Paulus itu sekitar tahun berapa, kalau ini mungkin 60-an lah, dia ngomong sama penatua di Efesus itu, ngomongnya di Miletus. Dari antara kalian nanti ada serigala ganas, dari antara kalian akan ada ya beberapa orang ajaran palsu untuk tarik murid kepada dirimu. Tadinya murid itu ditarik oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sepenuhnya milik Roh Kudus, sepenuhnya milik gembala sejati Yesus. Tapi para pemimpin ini dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirinya. Ya. Apa itu ajaran palsu itu? Nah, disitulah Rasul Yohanes tampil. Setelah Petrus, Paulus itu mati kurang lebih tahun 67 Masehi di Kaisar Roma, dalam Kaisar Nero, ya di Roma dia matinya.
Menurut tradisi Paulus itu dipenggal, kalau Petrus disalib kepala di bawah. Ngeri juga itu ya, mati martir semuanya itu. Kemudian Rasul Yohanes masih hidup. Tahun 90 Masehi, bahkan barangkali sampai 95 Masehi. Sangat tua. Rasul Yohanes melayani generasi kedua. Ya, generasi kedua itu dalam konteks gereja sudah jatuh. Ya. Dan Rasul Yohanes sampaikanlah itu. Ya, di Wahyu pasal 2 pasal 3 kejatuhan gereja itu. 3 ajaran palsu. Karena ada aslinya, ada. Pertama, ajaran Bileam. Dagang, upah ya. Melayani demi upah. Dengan cara dagang ya, dengan cara memasukkan sistem pemerintahan manusia, daganglah Bileam ini. Aslinya tuh ada. Paulus juga melayani. Paulus bilang, jangan kau memberangus lembu yang sudah mengirik. Seorang pekerja patut berapa upahnya. Tapi bukan melalui sistem dagang yang para pemimpin denominasi ini lakukan. Pada umumnya begitu, itu dagang itu. Jadi ada aslinya. Memang, ya tapi orang umat pilihan Tuhan akan tahu lah yang mana Bileam asli. Ajaran Bileam asli, mana palsunya. Kemudian Nikolaus menaklukkan kaum awam. Dia mengatakan, akulah pemimpin di sini, begini, kau harus tunduk kepadaku. Ada penundukan diri yang aslinya itu ada. Ya. Jadi kita nggak bahas itu lah. Pokoknya ada lagi Jebel. Jebel itu punya meja, dia punya makan nabi palsu di situ, tapi dia tuh merampas otoritas Tuhan. Ini dia, ya. Rasul Yohanes melayani dalam generasi, dalam kondisi di mana gereja sudah jatuh. Jadi dia melayani sebelum gereja jatuh dan sesudah gereja jatuh. Bahkan Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan mengenai gereja yang disimbolkan di perempuan Wahyu pasal 12 ayat 1 itu, dan juga yang Wahyu pasal 17-18. Mendapat kasih karunia untuk melayani 2 generasi. Ya, semoga kita juga mendapatkan itu. Saya sedikit menutup kesimpulannya, suatu kesaksian singkat lah ya. Waktu itu saya juga mendapat kasih karunia melayani, ya, melayani dalam kondisi gereja jatuh. Saya belum tahu itu bahwa jadi saya sebagai penatua, salah satu penatua paling junior loh, sebenarnya ada 5 itu. Ada jemaatnya barangkali 400-an gitu. Nah, saya melayani di situ, melakukan ajaran sebenarnya tanpa sadar ya, Bileam, Nikolaus, Jebel. Saya melakukan ini ya. Karena semua penatua juga saya yakin bikin begitu juga ya. Ya, kemudian oleh anugerah Tuhan, saya kira ya saya udah gagal gitu, saya nggak dipakai Tuhan lagi. Masih dipakai Tuhan lagi ya. Untuk sekarang memberitakan dalam kondisi saya sadar, rupanya gereja jatuh itu begitu, itu yang saya perbuat ya. Saya melepas itu semua, sekarang hanya memperlengkapi aja, dan katakanlah dalam nilai-nilai rumah ya. Bukan nilai-nilai gedung ya. Nah, ini itu melayani dalam konteks itu, saya bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan dapat kesempatan lagi yang kedua, katakan begitu ya. Kesempatan kedua untuk melayani Tuhan, mendapat kasih karunia. Sekarang saya melayani dalam nilai-nilai rumah itu ya. Tidak menarik murid, tidak apalagi tarik duitnya atau apa semua. Pokoknya hanya memperlengkapi aja. Puji Tuhan, ini kesimpulannya Kaleb sekali lagi. Mari kita belajar dari Kaleb ini ya. Seorang yang mendapat kasih karunia. Jelas itu kasih karunia ya. Bukan karena Kaleb itu hebat, bukan. Tapi ketika datang kasih karunia itu, Kaleb melakukan tindakan heroik kalau bisa dibilang itulah ya. Gimana nggak heroik? Orang usia 85 tahun masih mau nantang itu orang enak yang 3,5 meter tingginya dengan kota-kota berkubu. Kalau bukan karena kasih karunia, mana dia berani melakukan itu ya. Tapi itulah Kaleb ya, luar biasa. Semoga Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti Kaleb ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.